Oke, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setelah sekian lama, akhirnya kami Temu Bahagia kembali mengadakan acara rutin ya, ngobrol santai. Alhamdulillah, karena kita baru saja menyambut tahun baru Hijriah, jadi Insya Allah tema kita malam ini masih nyambung-nyambung deh ke momen hijrah ya. Insya Allah narasumber yang dihadirkan malam ini akan memberikan materinya yang luar biasa ya, seputar penguatan kita supaya kita tuh terus semangat berhijrah. Seperti apa gitu ya, nanti mungkin kita akan menyimak langsung dari beliau ya. Saya izin sapa-sapa dulu nih yang sudah join. Kepada Mbak Iis Dahlia, Assalamualaikum. Terus Sutisna Abdullah, Bapak Sutisna ya, Assalamualaikum, terima kasih sudah join. Ini Alhamdulillah Bunda Tita sudah bergabung, saya invite dulu aja ya. Bismillah. Guys, Gak apa-apa Bun, sama-sama ibu-ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah aman ya rumah ya Bun ya? Umi ya, oh jadi Bunda. Aku biasa manggilnya Umi, tapi di flyernya Bunda. Sebelumnya makasih banyak loh, kan aku tahu ya kesibukannya dahsyat luar biasa lah Bunda Maya. Dan malam ini mau menyempatkan waktunya untuk ngisi di Temu Bahagia. Hatur nuhun pisannya, terima kasih banyak. Selain kita kan sama-sama sebagai orang tua murid anak-anak kita ya di kelas. Terus saya merasa apa yang sedang jalani oleh Bunda Tita tuh nyambung gitu dengan visi misi Temu Bahagia gitu yang selama ini sedang dijalankan oleh saya gitu ya. Jadi Temu Bahagia tuh jadi aplikasi ilmu konseling yang saya punya itu ya Bunda ya, dari 3 buku solo itu tentang pengembangan diri gitu ya. Sebenarnya pengembangan diri dari yang pertama tuh dunia ibu, yang kedua dunia pernikahan, yang ketiga dunia keluarga gitu. Insya Allah nanti kita akan berkolaborasi lebih lama gitu ya Bunda ya. Bismillah ya. Ini kayaknya yang sudah join teman-temannya Bunda Tita nih kayaknya ya. Tadi iya, alhamdulillah ada teman-teman yang nulis juga di sini, Bu Rizda, Pak Sutisna, dengan teman-teman dari MR juga ada. Dari MR ya kebanyakan ya. Nggak apa-apa, tapi ya saya perkenalkan lagi ya buat nanti dari Temu Bahagia, barangkali ada yang belum kenal gitu ya. Nanti buat yang nonton saya perkenalkan dulu sebelumnya CV dari Bunda Tita. Beliau adalah salah satu certified trainer magnet rezeki, kemudian juga certified mendirikan pelatihan training juga ya, namanya Mudas. Oh iya, itu yang khusus punya Bunda ya, yang bukan bagian dari Ustadz Nasrullah ya. Kemudian juga sebagai trainer Great Parenting ya, dan trainer NLP itu ya, BNSP. Terus satu lagi ya pokoknya mah dunia pengembangan diri dan pelatihan gitu mungkin ya Bunda ya. Dari pendidikan anak. Nah jadi supaya nggak kemalaman ya, kita mah langsung aja. Saya kan penasaran sebenarnya gini ya Bunda, dari dulu memang udah jatuh cinta ya sama ilmu magnet rezeki. Kebetulan dulu waktu umroh itu
ketemu sama Umi Aisyah. Nah, terus Masya tiba-tiba Allah. ketemu sama Umi Aisyah, dapat ilmunya di sana. Terus Yasmin tiba-tiba, mama aku pengen pesantren kayak Ardina kayak gitu. Ini nggak apa jadi ceritain, namanya ibu ya. Saya bisa curcol di sini. Terus katanya, di mana pesantrennya? Nah, pas disebutin, loh itu sih yang mama suka Ustaznya. Wah, langsung akhirnya apa namanya, ketemulah dengan aktivitasnya Bunda gitu ya, sebagai apa, trainer di Magnet Rezeki. Dan ternyata terakhir itu saya lihat baru meluncing buku nih. Jadi malam ini kayaknya nanti seputar itu aja deh yang akan dibahas gitu ya Bunda ya. Apa itu Magnet Rezeki, terus bukunya itu apa sih gitu, yang untuk apa, yang baru di launching ini, cara cerdas mendapatkan pertolongan Allah gitu. Begitu mungkin ya Bunda, langsung aja nggak apa-apa. Oke, baik ya. Hatur nuhun, Bun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Hatur nuhun ya pada Bunda Rena sebagai founder Temu Bahagia yang sudah mengadakan acara ini. Semoga acara ini terus berlanjut dan memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Ya, alhamdulillah, barakallah. Jadi seorang ibu yang produktif, perempuan yang produktif luar biasa. Saya juga ucapkan terima kasih ya pada teman-teman yang sudah gabung di malam ini. Semoga yang hadir di malam ini, yang menonton acara ini, rizkinya Allah berikan ya, berkah berlimpah, keluarganya semakin harmonis, sakinah, mawadah, warahmah, anak-anaknya semakin soleh ya, dan juga wafat dalam husnul khotimah, dan Allah masukkan kita dalam surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kita mulai dari mana nih Bun, dari rezekinya? Boleh. Tipis-tipis aja ya, nanti kayak training soalnya kalau semua. Baik ya, mungkin sedikit mengenalkan pada teman-teman yang belum kenal dengan ilmu rezeki. Ini ilmu apakah sebenarnya ya? Ini ilmu Allah gitu. Ini ilmu Allah yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadis. Dan karena ini ilmu Allah, maka ujungnya pun akan pada Allah. Gitu. Karena orang-orang yang sudah belajar ilmu MR ini, insya Allah ujungnya itu adalah mencari ridha Allah. Gitu. Ujungnya itu adalah semakin dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang dibahas, gitu, apa yang dibahas dalam ilmu MR ini, itu yang mengenai salah satu asma Allah, gitu, Ar-Razzaq, gitu ya, itu mengenai rezeki. Gitu. Dalam Al-Quran itu rezeki disebutkan sebanyak sekitar 123 kali disebutkan hal rezeki dalam Al-Quran, gitu ya. Jadi yang dibahas, yang dipelajari adalah bagaimana caranya kita menjadi pribadi magnet yang bisa menarik rezeki. Nah, itu dengan cara Allah, gitu ya. Itu dengan caranya kita bisa menarik rezeki menjadi magnet, gitu ya, dengan cara Allah. Dan kalau digaungkannya itu gimana caranya agar menarik rezeki dahsyat dengan cara Allah, seperti itu ya. Jadi Bunda dan teman-teman semuanya, jadi ilmu ini dirancang, dirumuskan oleh Ustadz Masrullah ya. Beliau founder Magnet Rezeki. Beliau merumuskan ilmu ini diambil dari Al-Quran dan hadis ya, dari para kiai yang beliau temui, gitu ya, dari pengalaman beliau dalam kehidupannya mengarungi setiap persoalan yang beliau hadapi. Nah, beliau merumuskan ilmu Magnet Rezeki ini dengan cara yang sangat sederhana, gitu ya, memakai jurus-jurus. Jadi betul menggunakan jurus ya. Jadi ilmu Magnet Rezeki ini ada sekitar 101 jurus, banyak ya. Tapi ada 10 jurus yang paling utama. Nah, gitu. Dan jurus ini disampaikan melalui kajian-kajian atau juga melalui seminar dan training, gitu ya. Tapi
untuk mencapai ke jurus ini gitu ya. Sebelum kita mempraktekkan jurus ini, ada hal yang mesti kita pahami dulu. Karena jurus ini tidak akan berlaku gitu ya. Atau kita nggak akan dapat keajaiban sebelum memahami satu hal ini. Yaitu apa? Memberikan sebuah keyakinan dalam diri, menanamkan rasa yakin dalam diri. Yakin nggak dengan sebuah keajaiban? Kalau yakin dengan keajaiban, maka itu akan hadir keajaiban itu. Tapi kalau tidak yakin dengan keajaiban, walaupun dia sering ikut training, seminar, sudah sering belajar dan kajian, tapi dia nggak yakin, nggak akan sebuah keajaiban. Tapi kalau yakin, insya Allah akan datang sebuah keajaiban itu. Nah, gitu Bun. Jadi diawali dari yakinnya itu yang paling penting. Betul, ya. Itu yang penting keyakinan, yakin enggak gitu dengan ayat Allah seperti itu. Journey-nya pasti luar biasa ya, sampai yakin gitu ya. Atau ada langsung cara insannya nggak? Ada instan gitunya nggak caranya? Cara instan kayak gini ya. Untuk menumbuhkan yakin itu kan kita melihat contoh dalam Al-Quran ya. Bagaimana seorang perempuan yang bernama Siti Maryam gitu ya. Beliau ditemukan oleh pamannya Nabi Zakaria ya dalam surah Al-Imran ayat 37 gitu ya. Dalam surah Al-Imran itu dijelaskan bahwa bagaimana Nabi Zakaria itu setiap datang ke mihrabnya Maryam, ya tempat ibadahnya Maryam itu selalu menemukan makanan gitu, Masya Allah gitu ya. Jadi padahal beliau tidak membeli, tidak masak, tidak ada makanya itu di dalam mihrabnya. Itu sebuah keajaiban sebenarnya. Beliau bukan seorang nabi, tapi mendapatkan keajaiban itu. Dan apalagi contohnya adalah contohnya seperti waktu dalam surah An-Naml ya. Surah ke-27 ayat 38 kisah mengenai ini Bun, kisah mengenai Nabi Sulaiman gitu ya. Menyampaikan kepada orang-orang di sekitarnya gitu. Siapa yang sanggup memindahkan singgasana gitu kan. Ya. Dalam waktu yang sangat cepat. Ternyata ada salah satu jin Ifrit ya mengatakan saya sanggup sebelum engkau berdiri gitu ya. Terus Nabi Sulaiman tanya adakah yang lebih sanggup dari ini? Ternyata ada seorang orang yang biasa gitu ya, yang tidak dikenal, dia menyanggupi bahwa saya bisa memindahkan singgasana ini sebelum matamu berkedip. Bayangkan itu manusia biasa. Terjadi keajaiban. Jadi Al-Quran itu mengisahkan gitu ya, itu sebenarnya bukan untuk hanya dibaca saja, tapi untuk dipraktekkan gitu. Karena kan kita kan baca hanya untuk dibaca saja gitu, baca Quran kita pahami sudah, kan mestinya adalah dipraktekkan gitu ya. Nah seperti itu Bun. Jadi ditumbuhkannya ya nggak jauh-jauh, balik lagi ke Al-Quran ternyata ya Bunda ya. Betul. Yang memang sebenarnya mah seolah kayak udah familiar, tapi ya memang harus terus untuk diulang gitu ya Bunda ya, sampai akhirnya menjadi yakin gitu ya. Nah terus terkait sekarang tuh kan Hijriyah ya, tahun baru Hijriyah, tahun baru gitu ya, tapi masalahnya masih lama gitu. Gimana ya Bunda ya supaya ilmu magnet rezeki dan terutama bukunya Bunda yang terbaru nih ya bisa menjadi alat bantu sobat-sobat yang menyimak sekarang itu membuat mereka tuh juga jadi orang yang baru gitu loh. Gimana nih triknya? Iya ya, alhamdulillah ya kami gitu menyusun sebuah buku yang berjudul Cara Cerdas Mendapatkan Pertolongan Allah. Nah ini bukunya ya. Nah ini tuh aku juga ada. Diikuti dari 30 orang teman-teman gitu ya. Jadi awal mulanya tuh saya sangat kagum-kagum dengan teman-teman ya. Saya sering lihat di grup WhatsApp orang pada nge-share keajaibannya gitu loh Bun. Jadi ini kok luar biasa ya orang-orangnya, teman-teman ini hampir setiap hari itu mengalami sebuah keajaiban ya. Dan sayang jika
kisah-kisah ini tuh nggak diabadikan gitu ya. Dan kita bisa ngambil banyak hikmah dari kisah yang mereka ceritakan. Kita bisa ngambil banyak hikmah dari keajaiban yang mereka dapatkan. Gitu. Apakah yang mereka lakukan gitu? Kok bisa ajaib gitu ya? Kok bisa sih ajaib yang mereka lakukan? Nah seperti itu. Dan ternyata mereka sudah mempraktekkan ilmu rezeki ini. Gitu. Saat mereka sudah mempraktekkan ilmu ini, dan alhamdulillah ternyata datang keajaiban itu. Malah belum mempraktekkan, baru mendengarkan materinya, baru yakin itu datang keajaiban. Dan banyak orang yang lagi mendengarkan kajian, tiba-tiba datang transferan, gitu loh. Jadi baru yakin, belum praktekkan, datang keajaiban itu. Apalagi kita mempraktekkan hal itu, nah, gitu ya. Iya. Luar biasa ya. Saya kan juga udah baca dia, belum semua sih ya, sebagian gitu ya. Yang unik tuh yang disiplin kata itu ya. Ternyata memang apa yang kita keluarkan itu pengaruh banget gitu ya. Berlatih memilih kata itu, masya Allah itu, aduh gitu ya. Saya juga diajarin sama Yasmin nih, Mama jangan yang itu, harus diganti. Terus kalau yang kita Bunda itu kan yang pergi ke Jambi gratis juga ya. Seolah tuh semuanya kayak diatur gitu ya. Seolah itu semuanya kayak diatur, dimulai dari hatinya kita dulu dibuka gitu ya, mungkin ya Bunda ya. Ketika hati kita dibuka untuk dititipi rezekinya Allah gitu ya, otomatis ya hati yang terbuka itu justru yang jadi magnetnya itu mungkin ya Bunda ya. Betul sekali Bun, itu ya. Jadi kayak tadi yang masalah kata-kata gitu. Kan kita menyadari bahwa setiap kata itu adalah sebuah doa gitu. Jadi sadari bahwa setiap kata itu merupakan doa, dan doa itu pasti Allah kabulkan. Jadi dalam MR itu ada yang namanya jurus disiplin kata gitu. Ini jurus yang paling cepat ajaib sebenarnya gitu ya. Karena kayak tadi ya, kayak teman nih dari Ninvidya ya, beliau mengalami sebuah, kalau belum itu kalau bahasa yang belum disiplin itu adalah macet gitu ya, mengalami kemacetan. Kan memang di mana-mana sekarang sudah macet di mana-mana gitu ya. Nggak adalah daerah yang belum macet, pasti akan ada sebuah kemacetan gitu. Di saat kita menghadapi sebuah kemacetan, kita mengatakan, ih macet, ini malah yang terjadi adalah semakin macet. Nah gitu. Jadi kayak doa jadinya gitu ya. Iya, kan dipahami bahwa kata adalah doa. Setelah kita mengatakan, ih macet, jangan awas itu nanti makan macet, karena kan macet yang terjadi gitu. Nah akhirnya dikatakan macet, satu orang mengatakan macet, suaminya ngomong macet, anaknya ngomong macet gitu ya. Itu jadi betul macet gitu. Nah, gimana biar nggak macet? Kita doa, yaitu dengan apa? Dengan merubah kata-kata itu dengan kata-kata penuh gitu ya. Padat atau semoga lancar gitu ya. Lancar. Oh, penuh nih, semoga lancar. Sebenarnya kalau dan terjadi gitu, dan sering orang seperti ini mengatakan penuh, semoga lancar, akhirnya betul lancar yang terjadi. Iya. Insya Allah ya. Sederhana ya, sederhana sebenarnya. Jika mau mempraktekkan saja. Itu inti gitu ya menurut saya ya. Karena kita kadang-kadang kan pengen berubah tuh langsung yang bagaimana gitu ya. Padahal berubah dari yang hal yang kecil, mengubah kata gitu. Tapi kita konsisten gitu. Betul. Kalau yang saya tahu kan katanya kalau kita melakukan satu aja ya kegiatan kecil tapi konsisten selama 21 hari itu jadi tambahan kebiasaan baru gitu. Jadi misal saya nggak bisa nih berubah jadi Superman karena nggak usah juga jadi Superman gitu ya Bunda. Saya cuma mau satu target, saya pengen mengubah kata, disiplin kata, misal 1 bulan ini dari ratusan ilmu magnet rezeki, misal satu jurus dulu disiplin kata, tapi konsisten, insya Allah nanti juga kayak jadi repot mungkin ya Bunda ya. Betul. Kita akhirnya jadi berpikir itu selalu bicara gitu. Kan kadang sedihnya punya sering kita dengar ya, mungkin ada orang mengeluh, kok saya masih miskin saja ya gitu. Misalnya ada, saya sudah tahajud ini, sudah saum ini, sudah begini, kok masih miskin saja ya gitu. Kan sebenarnya itu
sebuah apa ya, sebuah doa yang sudah Allah kabulkan gitu. Kok masih miskin saja ya gitu. Karena doanya dia sendiri. Nah, seperti itu. Jadi memang mestinya diganti, kalau di kami itu diganti miskin menjadi belum kaya. Nah, gitu. Jadi ada kata belumnya atau tidak gitu, tidak kaya atau belum kaya. Nah, gitu ya. Terus apa yang menarik lagi nih, satu lagi tuh ilmu Garputala ini, Masya Allah. Apa ya? Saya pernah praktekin ini ya, dan bener banget ya Bunda ya. Jadi kayak baru ngeh, oh iya ya, Quran itu ternyata memang sahabat gitu ya, yang selama ini kita jadikan kayak apa, jimat gitu lah, bukan sahabat gitu loh kadang-kadang gitu ya, nggak nyadar aja. Nah, ketika ketemu sama ilmu magnet rezeki, iya dengan Garputala aja, jadi ya udah kita nggak usah nanya-nanya kesana kemarin, nanya sama Quran gitu kan ya. Ternyata Allah udah kirim gitu kan ininya. Nah, teknisnya tuh Garputala seperti apa tuh ya Bunda ya? Barangkali yang lain ada yang pengen tahu lagi. Jadi Garputala itu kita mencari solusi sebenarnya, mencari solusi melalui Al-Quran gitu. Kan asyifa ya apa itu. Kadang kita nggak ingat kalau itu kan asyifa Al-Quran itu. Jadi kita bisa mencari solusi, menenangkan hati dengan Al-Quran, mencari jawaban setiap persoalan melalui Al-Quran. Nah, bagaimana caranya? Saya tadi intinya yakin dulu. Kalau nggak yakin jangan buka Al-Quran. Yakin dulu nih ya. Yakin dulu akan Allah kasih sebuah jawaban gitu. Karena kalau yakin insya Allah dapat ayat yang jelek, yang pas gitu. Nah kalau nggak yakin tuh ya bisa jadi nggak pas kata kita gitu, seperti itu ya. Nah jadi awal-awalnya tuh kita tentunya mesti menyamakan frekuensi itu dengan Al-Quran. Al-Quran itu mulia gitu ya, punya frekuensi yang tinggi. Jadi kita mesti biar getarannya itu bagus, nyampe gitu, mesti meninggikan energi kita dulu. Jadi sebelum kita membuka Al-Quran, kita usahakan ada ibadah yang kita lakukan. Gitu. Misalnya kita sholat 2 rakaat dulu, hajat dulu, atau sholat taubat dulu, atau sholat istikharah dulu, mangga silahkan, gitu ya. Nah, setelah kita sholat, kemudian kita berzikir dulu, gitu ya. Kita bisa berzikir al-malikul ya, la ilaha illallah, al-malikul mubin, seperti itu. Zikir dulu, istighfar dulu, sholawat, tenangkan hati, baru setelah itu. Nah, saat kita zikir itu, ini Al-Quran ya, di dalam benak kita, nah, seperti itu ya. Dekat Al-Quran ini, nah kemudian kita sampaikan ke Allah, ya Allah saya punya persoalan, gitu ya. Apa persoalannya, sebutkan ke Allah, misalnya saya ya Allah punya persoalan, misalnya punya amanah ya, punya utang yang belum lunas, gitu, atau punya persoalan dengan suami, gitu ya, dengan anak atau semuanya lah. Sebut persoalannya pada Allah dan minta, ya Allah tunjukkanlah kepada saya satu ayat sebagai sifat, sebagai penyembuh dan sebagai solusi dari persoalan ini. Minta ke Allah, ya Allah berikan saya satu ayat gitu ya, yang akan menenangkan hati saya, yang akan memberikan solusi dari persoalan saya ini. Kemudian setelah hati tenang, bismillah, kita buka ayat sembarang gitu ya, acak, secara acak. Nah kemudian setelah dibuka, dilihat ayat mana yang pertama kali kita lihat gitu. Ya, misalnya kita lihat langsung surah Yasin yang terbuka, surah Yasin ayat terakhir, misalnya ayat ke-82, nah gitu. Sekarang dibaca artinya itu gitu ya, dipahami gitu ya, kalau itu ayatnya positif gitu, itu dizikirkan ya. Jadi Allah itu memperlihatkan ayat kadang dalam bentuk doa ayatnya, bisa jadi dalam bentuk amalan-amalan yang kita lakukan. Misalnya ada sana ada bahasa sholat, ada bahasa sedekah, ada zakatnya, atau ada berzikirnya, bertasbihnya, seperti itu. Atau ada masalah sabarnya. Allah kadang ini masalah jangan tergesa-gesa, seperti itu. Kan ini dicontohkan oleh Teh Teti ya. Teh Teti itu di bukunya yang halaman sebentar deh. Nih.
yang kesabaran yang membahagiakan. Beliau itu di halaman 15 ya. Jadi beliau itu punya persoalan gitu ya, persoalan dengan suaminya yang kurang sehat gitu. Suaminya mengalami kesehatan gitu ya. Nah, beliau itu berharap berdoa sama Allah, ya Allah sembuhkan ya. Segera sembuhkan suami saya gitu ya. Oke, sembuhkan segera suami saya. Ternyata beliau melakukan garpu tala dan yang muncul adalah surat An-Nahl ayat 1. Allah mengatakan ketetapan Allah itu pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat ya gitu. Berarti langsung ngetek gitu, ya Allah. Jadi saya tidak sabar ini ya. Jadi beliau menyadari, oh saya nggak sabar. Jadi mempertebal kesabarannya. Nah, seperti itu. Jadi nerima dulu gitu ya Bunda ya. Udah gitu kita siap untuk diatur Allah gitu ya. Betul, Jangan ngatur-ngatur Allah gitu mungkin ya. Tapi kadang-kadang begini ya, kalau manusia itu kan ya pengennya serba cepat gitu ya. Pengennya langsung gitu kan. Iya. Apa namanya? Untuk seperti itu gimana ya Bunda ya? Ya kita Supaya memang manusiawi ya, punya sifat ya. tergesa-gesa gitu, pengen segera Allah kabulkan, pengen A, pengen segera A itu datang, B, padahal kan sebenarnya ada waktunya Allah gitu ya, tinggal disadari saja ada waktunya Allah. Dan saat doa kita belum dikabul gitu, saat doa kita belum diijabah, pasti kan ada sesuatu hal kenapa Allah belum mengijabah. Dan ada jurus pertama sebenarnya yang paling luar biasa, yaitu buka perisai. Ini jurus yang sangat ampuh gitu ya. Nah, ini buka perisai nih, barangkali ada yang belum tahu nih, Bunda dijelaskan. Nah, jadi jurus pertama itulah buka perisai. Maksudnya apa ya? Perisai itu adalah dosa. Jadi dipahami bahwa semua persoalan yang terjadi di dalam diri itu adalah karena dosa kita, karena kesalahan kita gitu. Mengapa uang nggak mudah didapatkan? Mungkin ada dosa kita. Mengapa amanah utang belum juga lunas? Mungkin ada dosa kita. Kenapa suami seperti itu? Mungkin ada dosa kita. Kenapa anak begini? Mungkin ada dosa kita gitu ya. Dan itu dijelaskan dalam surah Nuh ya, dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12 gitu ya. Kan sebentar saya buka ya. Nih dalam surah Nuh gitu ya. Allah mengatakan dalam ayat ke-12-nya. Dan dia memperbanyak harta dan anak-anakmu. Ini janji Allah ya. Janji Allah dalam surah Nuh ayat 12. Dan dia, Allah maksudnya memperbanyak harta dan anak-anakmu. Ini janji Allah, Allah kan memperbanyak harta. Memperbanyak itu kan banyak gitu ya. Nah, tapi sebelumnya Allah mengatakan, caranya itu seperti apa? Apa cara yang dilakukan agar kita itu banyak harta kita? Nah, Allah mengatakan dalam ayat 10-nya, maka aku berkata pada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Nah, sungguh Dia Maha Pengampun. Ternyata syaratnya adalah memohon ampun. Gitu. Berarti saat kita kekurangan harta, berarti ada dosa. Nah, caranya agar dapat harta, berarti buka perisainya, memohon ampun pada Allah. Jadi disadari saja bahwa semua persoalan yang terjadi itu adalah karena dosa-dosa kita. Nah, gitu. Nah, saat kita menyadari aja bahwa oh ya saya dosa, oh ya saya punya salah. Nah, insya Allah itu adalah pintu keajaiban. Ya, dan sudah banyak saat dia menyadari aja. Oh iya saya salah tuh langsung datang tuh keajaiban. Dan memang nggak mudah ya, nggak semua orang bisa melakukannya gitu, nggak semua orang mau mengakui sebuah kesalahan. Kan saya sudah begini, saya sudah gini gitu, hanya saya gitu ya. Nah, padahal kan semua terjadi karena pasti ada salah diri. Nah itu, jadi buka perisainya gitu. Kalau mau punya uang,
buka. Perisainya mau punya jodoh, buka. Perisainya mau rumah, buka. Perisainya anak soleh, buka. Perisainya pasangan soleh, buka perisainya gitu. Di saat kita berhati-hati dengan dosa, maka Allah akan maka kita seperti di surga gitu. Jadi saat kita berhati dengan dosa, kita akan merasakan surga sebelum surga yang sebenarnya. Sebenarnya. Udah ada 3 jurus nih berarti ya. Garputala, terus disiplin kata, Garputala, dan buka perisai. Masya Allah ya. Nanti kalau ada yang mau makin penasaran, mungkin boleh join di komunitas Magnet Rezeki ya, Bunda ya. Banyak banget kegiatannya. Terus kita juga kayak kan ininya tagline-nya satu dan terhubung gitu ya. Jadi karena satu sama terhubung. Satu sama terhubung ya. Jadi kejadian itu tidak ada yang kebetulan gitu ya Bunda ya. Betul. Kalau di ilmu Magnet Rezeki itu semua itu kayak bersambungan gitu ya, terhubung gitu. dan ya seperti itulah gitu. Jadi mungkin buat yang sobat-sobat semua yang menyimak, yang berminat untuk join di komunitas Magnet Rezeki, mungkin nanti bisa kontak langsung ya dengan Bunda Tita. Iya. Terus yang mau beli bukunya, nanti kontaknya ke Bunda Tita aja gitu ya. Harganya berapa nih Bunda? Kalau ada yang mau jadi reseller gimana nih mau jadi reseller? Bisa nanti hubungi saya aja. Ini ada harga yang berbeda ya, seperti itu. Nanti ini Bun, insya Allah kami mengadakan seminar serentak seluruh Indonesia pada tanggal 5 Agustus ya, seminar Hybrid Magnet Rezeki gitu. Jadi serentak itu hampir 100 kota yang mengadakan ya. Di berbagai kota itu ya Bunda ya. Iya. Di Bandung ada. Buku ini atau ilmu jurus-jurusnya itu tadi, jurus-jurusnya Bun. Jurus-jurusnya. Ini salah satu kisah maksudnya kayak semacam contoh ininya aja ya. Contoh iya. Jadi ini apa sih namanya ya? Ceritanya gitu berarti ini ya. Betul. Jadi orang-orang yang sudah mempraktekkan jurus-jurusnya. Seperti bukunya mah ini aku punya dua-dua. Iya. Jadi bukunya ini. Nah ini buku yang 6 tahun berturut-turut ini. Ya. Kalau yang punya Bunda Tita yang ini yang ada kisahnya ya dengan teman-teman MR. Ya. Ya. Jadi mangga nanti mumpung ada kesempatan training serentak ya, silakan dimanfaatkan ya, mudah-mudahan dengan mumpung masih anget-angetnya semangat hijrah nih, jangan sampai kalau namanya hidayah ya jangan sampai terbang gitu ya, begitu dapat sat gitu kan langsung terus ada sama Allah dikirim nih informasi sat gitu, sat bukannya ya, supaya karena hidayah itu kan harta yang paling mahal ya Bunda ya. Itu yang harus benar-benar kita mati-matian jaga sampai akhir hayat gitu ya. Jadi mudah-mudahan apa yang di-sharingkan oleh Bunda itu akan menjadi semacam tambahan semangat ya untuk berhijrah. Kadang semangat hijrahnya mah semangat, tapi kan begitu udah hijrah teh toet gitu ya, istiqomah lagi teh toet. Pertamanya aja gitu, ya saya akan ini bikin resolusi sampai berapa ratus misalnya, udah gitu, baru 2 hari gitu, atau seminggu udah, kayaknya satu lagi aja deh. Karena memang untuk mempertahankan istiqomah itu kan perlu ilmu ya Bunda ya, perlu ilmu, perlu komunitas, yang paling penting itu, karena kita tidak bisa berubah sendirian, tidak bisa berhijrah sendirian. Terus ada yang mengingatkan, menemani gitu ya. Nah, ini Bunda ya, benar. Saya gini tertarik dengan waktu dapat cerita dari Ustadz Nasrullah ya, bahwa kan kalau rezekinya monyet ada di pohon gitu ya, di pohon pisang. Nah, rezekinya jerapah ada di terus kalau rezekinya manusia ada di mana gitu kan? Aku tuh mikir di mana ya? Belum tahu gitu kan. Ada di atas gitu. Nah terus ternyata ada di hati bahagia dengan cara membahagiakan, ada 2 ya, kemuliaan di kebahagiaan orang lain karena kita. Ya itu. Nah itu langsung aku, Masya Allah, itu berarti
akan nyambung dengan buku-buku aku. Jadi aku tuh ngerasa kayak, wah, Masya Allah, mudah-mudahan Allah mengizinkan gitu ya, aku juga menjadi bagian gitu ya. Jadi Bunda, Insya ini Allah. kan sebenarnya bukan gini jadi iklan gitu ya. Ini buku saya, Sukses Bahagia. Sukses Kalau ini bahagia. mah magnet magnet rezeki teh apa namanya? Bahagianya tuh memang secara rezekinya tuh kan ekonomi gitu ya, banyaknya gitu ya. Nah, kalau saya itu rezekinya hati gitu ya, Bunda. Sebenarnya kalau lihat sejarahnya agak mirip nih, aku sama Ustadz Nasrullah, kita sama-sama pernah di Malaysia. Dulu aku ada apa isu ya kesehatan mental, itu sampai akhirnya aku tuh nulisnya bahagia semua temanya. Kalau Ustadz Nasrullah Keren. punya isunya ekonomi, jadi rezeki gitu ya semuanya gitu kan. Nah, mungkin mudah-mudahan Allah, kan tidak ada yang kebetulan ya dalam apa hidup gitu. Betul, betul. Semuanya satu terhubung gitu ya. Tadi satu sama terhubung gitu ya, Bunda. Kedepannya harapannya sih ya aku tuh pengen ya seperti apa, magnet rezeki, sebesar magnet rezeki yang mungkin aku nanti juga perlu berguru ya sama Bunda. Iya. Sama Bunda dulu deh, kalau sama Ustadz mah terlalu tinggi gitu ya. Sama Langsung aja Bunda mau dulu aja. Ustaz ya. Nanti ikut Bun ya. Jadi nanti Trainingnya Bun, bagus Bun. mau nanti. Jadi supaya visi misi aku juga nanti ada penguat ya kalau dapat apa ya ilmu-ilmu dari Bunda gitu ya. Kalau di Temu Bahagia itu lebih ke kesehatan mental, kemudian bahagianya itu kan banyak orang yang nggak tahu bahagia itu dengan cara seperti apa sih. Iya. Ternyata menerima diri itu satu itu doang sih, menerima diri. Tapi perjalanan menerima diri itu sampai beratus-ratus buku gitu kan. Jadi kalau kata Ustaz Nasrullah, rezeki dari mana manusia? Dari hati bahagia. Nah, hati bahagia itu dari mana? Dari menerima diri. Nah, menerima dirinya mungkin nanti aku bisa mengisi gitu ya Bunda ya. Mudah-mudahan kedepannya sukses bahagia dan magnet rezeki akan sama Allah ya dibesarkan gitu ya, apa semakin luas itu kebermanfaatannya gitu deh Bun. Iya, apa ada lagi yang mau disampaikan nggak Bunda? Nah, tadi menyambung yang Nah, tadi Bunda bilang, itu kan salah satu jurus juga Bun. Salah satu jurus yaitu ya. merawat terumbu karang. Gitu Oh, ya. nah ini apa nih terumbu karang Nah, nih seru. itu yang tadi itu yang masalah monyet di mana rezekinya, Iya, iya, ikan iya, kan iya, di pisang, kalau jerapah di mana di pucuk iya, pohon. Nah, kalau ikan tuh di mana? Kan di terumbu karang kan gitu ya. iya, 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 Jadi iya, iya, iya. nah kalau manusia di mana manusia kan? Jadi manusia itu di mana Kak Ah, rezekinya? Ada mengatakan di ah, kantor, di suaminya gitu ya, iya, di iya, iya, bapaknya, di mana. ah, Dan ternyata ah, kan ah. rezeki manusia itu Allah titip di kemuliaan dan kebahagiaan orang lain karena Orang kita. lain. Jadi saat Iya, kita membahagiakan dan memuliakan orang lain, maka kita akan dapatkan rezeki dari Allah gitu. Dari mana saja. Dan iya. rezeki itu bukannya materinya, Bun ya. Kan bisa rezeki ilmu, Iya. pertemanan, rezeki ibadah gitu ya, amal soleh gitu ya. Dan ridho Allah, itu rezeki yang sangat luar biasa. Nah gitu ya. Saat kita membahagiakan, memuliakan orang lain, maka insya Allah gitu ya, kita akan menjadi pribadi yang ajaib gitu. Karena Allah kan selalu tolong kita. Tapi kebalikannya, saat kita tidak memuliakan, saat kita menyakiti, menghina orang lain gitu ya, marah, itu sebenarnya kita sedang membom rezeki kita. Nah, gitu. Jadi, Menghancurkan terumbu saat karang kita, itu tadi ya. nah, iya, saat kita marah pada Iya, iya. suami, pada anak, kita sedang membom rezeki kita gitu. Jadi wajar jika rezeki itu belum datang, wajar jika hati belum tenang, karena mungkin kita sering ngebom tanpa disadari. Itu sekilas. Nanti Iya, materi lengkapnya tuh di training Bun. iya, iya. Nanti insya Allah ya, apa namanya, tanggal 5 ya Bunda ya. Tapi di mana itu, di Cirebon ya kalau nggak salah ya. Kalau saya di Cirebon, tapi di Bandung ada Bun, di Bandung di Oh, di hotel Bandung juga ada. Savoy Home. Oh, Bandung ada, Soreang juga ada, Garut ada, ah, Subang juga ada, Tasik juga ada. iya, iya, iya. Mudah-mudahan nanti aku bisa ikut ya, Bismillah. Iya. Terus Tanggal 5 Agustus depan. kenapa? Tanggal 5, insya Allah 5 Tanggal Agustus 5, ya. ya, tanggal 5 ya, siap-siap. Terus apa lagi nih ya Bunda ya? Cara-cara
join mah nggak harus pakai apa keanggotaan atau gimana ya, join aja Iya. gitu ya. Mm-mm. Kalau boleh diceritain apa ya yang membuat Bunda tuh terus bertahan di komunitas? Udah berapa tahun nih di komunitas MR? Saya itu sebenarnya akhir 2018 mungkin ya. Oh, sudah Jadi lama akhir ya. 2018 itu kan saya awalnya di Makassar, saya pindah ke Bandung dan alhamdulillah Hmm. ternyata rumah saya itu dekat Iya, iya. MRC Koril Bandung gitu. Jadi berseberangan Oh, gitu. Kan MRC iya, kan iya, 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 kantornya iya, iya. di mall IM Heeh. gitu ya. Dan saya di seberangnya itu. Heeh. Jadi alhamdulillah ada orang yang mengenalkan, akhirnya saya Hmm. gabung ke kajian-kajiannya Iya. dengan Punya Isa, dengan Pak Huda dan yang Heeh. lainnya. Akhirnya saya ikut Iya. campnya dengan Pak Nas, akhirnya ikut ke Hmm. TFT-nya gitu. Alhamdulillah. Kenapa saya Hmm. masih ada kan? Karena saya Iya. merasa apa ya, nyaman gitu ya. Banyak Hmm. perubahan yang saya dapatkan setelah saya eh, masuk gitu, setelah saya mempelajari ilmu ini gitu. Yang dulunya mungkin saya seperti monster gitu ya, gampang sekali marah seperti itu, sampai teriak-teriak. Sekarang alhamdulillah sudah mulai bisa mereda. Nah, seperti Hmm. itu. Iya, iya, iya. Dulu Masya Allah. dulu tuh seakan-akan tuh nggak mudah keajaiban gitu ya. Seakan-akan tuh Hmm. jauh lah keajaiban itu nggak Iya, dekat iya, dulu ya iya, sebelum kenal ilmu MR. Tapi setelah saya kenal ilmu MR, saya pelajari ternyata setiap hari itu keajaiban ternyata gitu. Ternyata setiap hari itu keajaiban gitu. Kita hari ini ketemu tuh keajaiban gitu ya. Kita hari ini tahajud itu keajaiban, alhamdulillah luar biasa iya. gitu. Nah itu mungkin Bu ya. Jadi kalau misalnya merasa tidak ajaib, langsung aja balik gitu. Ah, ini perisai gitu-gitu ya Bunda ya. Nah betul, Nah, iya itu ya betul gitu sekali. ya. Kok nggak gaji sih? Nah, kalau Masih ada perisainya nih gitu. tinggal buka perisai pasti ajaib lagi gitu kan ya. Sesimpel Iya itu ya. Tapi betul. mungkin seperti apa ya, skill-skill yang lain kan perlu latihan terus ya. Kita Betul. jangan bosen gitu ya dengan misal diuji nih. Kalau ini kok kayaknya nggak ajaib-ajaib. Misal nih ya. Yang namanya mau punya skill apa ya canggih gitu, advance gitu kan ya harus terus-terusan Iya dilatih gitu mungkin ya, Bun, ya. betul Bun. Makanya kenapa sering sekali kami mengadakan kajian. Hmm. Kan sering sekali ya, Mas itu mengadakan seminar, Iya, iya, iya. kami pun di Korwil kajian gitu. Kenapa Kak? Hmm. Padahal kan jurusnya itu-itu aja gitu. Ilmunya pun itu-itu yang dibahas gitu ya. Iya, Kenapa iya, Kak iya. sering diulang-ulang ya untuk itu, untuk menjaga kondisi hati kita gitu ya. Biar kita tetap berada di energi bahagia, di energi yang tinggi gitu, di energi berlian. Seperti Iya, itu. iya, iya. Ah, ini berliannya apa nih budaya? Nanti keluar semua ya nantinya. Jadi jadi apa namanya? Sebenarnya Bocoran ya. ya kan intinya adalah energi yang tinggi gitu ya, energi yang bagus berlian itu, bukan energi bubur yang di zona nafsu adanya. Iya, Kita ada iya, berada iya. di zona takwa, diusahakan seperti itu. Kalau yang versi aku gini ya, Bunda, kan aku punya konsep nih ya, kalau di apa temu bahagia itu bahwa Allah itu, aku ambil dari ilmu aku konseling ya, jadi kalau dari sambunginnya ke situ, Allah itu sebenarnya waktu kita lahir itu udah dikasih berlian gitu ya, ini versi ini ya, di dalamnya ada berlian, tapi ya itu karena ada dosa itu kan, kita dari lahir sampai besar itu kan isinya tuh banyak dosa lah gitu ya, akhirnya si berlian itu tuh ketutup gitu kan ya, sama sih sebenarnya ya. Nah, Nah betul betul. supaya apa namanya si aslinya mah kalau misalnya kita nggak bikin dosa gitu ya, ya kita tuh Bercahaya berlian gitu kan gitu ya. sebenarnya gitu. Cuma Iya, banyak orang yang tidak bisa melihat berliannya ya karena itu tadi ya sebenarnya balik lagi ke si dosa itu. Si berlian ini kan si gunanya teh untuk memenuhi semua masalah hidup kita gitu ya, untuk menjawab semua tantangan kehidupan kita gitu loh. Jadi aslinya mah semua orang tuh harusnya sukses gitu ya, Bunda ya. Karena betul modalnya betul. udah ada dari lahir gitu loh. Kenapa ada yang Betul. tidak sukses karena belum ketemu berliannya aja gitu loh. Ibaratnya HP meskipun isinya iPhone terbaru, tapi kalau segelnya aja belum dibuka gitu kan gimana dong gitu. Akhirnya cuma dilihatin aja gambarnya, katanya HP-nya bagus, tapi kok nggak bisa apa? Aku nggak tahu gunanya gimana gitu kan ya, ya lucu gitu ya. Padahal di dalamnya
udah lengkap fitur-fitur yang paling canggih gitu kan. Ya mungkin begitulah kurang lebih gitu ya. Betul. Bener nggak nih Bon ya? Bisa ngomongin dengan yang berlian yang tadi. Iya, betul Bun. Kan banyak Hmm. orang misalkan ada yang kita seperti kertas putih gitu ya, 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 kertas iya, dosa iya. berwarna hitam gitu. Heeh, Jadi heeh, kan, heeh. kan sebaiknya itu, karena kan manusia ya, kita lah, Iya. saya sendiri lah, karena kan suka Hmm. menyepelekan dosa seringnya ya, Hmm. menyepelekan dosa. Kecil kok, Iya, iya, gampang minta iya. ampun gitu. Berulang-ulang akhirnya menjadi lama-lama kan jadi hitam hati itu gitu kan, saat hati hitam kan akhirnya nggak mudah menimbulkan sebuah ilmu atau cahaya gitu, hidayah. Nah, mengobatinya tentunya dengan sebuah kemauan, mengobatinya dengan sebuah kajian-kajian, dan taubat, seperti itu. Jadi saat kita eh, mulai merubah diri gitu, itu insya Allah berliannya tuh eh, kembali menjadi berlian yang utuh gitu ya kan gitu ya, semakin Iya, menambah iya, ibadah iya, iya. kita, semakin menghilangkan karat mungkin ya dalam Iya, iya, berlian iya. itu, ibadah itu seperti itu. Hmm. Dia memang Siap, siap. saya tuh ya sangat bersyukur sekali ya berada di Mata Rezeki ini. Jadi kita itu selalu diingatkan terus gitu, walaupun jurusnya sampai diingatkan lagi, oh ya Allah, ternyata saya begini gitu ya. Saat kita ada di zona nafsu gitu ya, akhirnya kita narik lagi ke zona takwa lagi, seperti itu. Jadi sangat penting sebuah majelis ilmu gitu ya, untuk terus diulang seperti itu. Dan dia sangat penting sebuah komunitas yang akan selalu mengingatkan kita. Dan penting dia punya guru gitu. Punya guru, Biasanya nah punya benar. guru, kita mesti punya guru. Betul. Nah, seperti itu Guru. ya. Kalau nggak nanti gurunya setan ya, bunda ya. Kalau cuma mengandalkan YouTube gitu kan, kadang-kadang apa yang di YouTube itu kita misal ya, kita terjemahkan versi kita sendiri, akhirnya salah tuh pas dipraktekkan gitu kan. Beda kalau kita punya guru langsung yang dianya bisa tahu salah kita apa gitu ya, diperbaiki kalau kita salah gitu kan. Itu pentingnya apa, berkomunitas dan memiliki guru gitu ya. Terutama ya yang saya alami ya, kalau berubah sendiri berat gitu loh, kayak nggak Betul. nyampe gitu, jadi harus bersama-sama berjamaah lah ya gitu. Terus Betul. ya ada lagi yang mau, atau pertanyaan dulu mungkin ya, ada yang mau bertanya ya, sahabat-sahabat yang sudah join. Ada Mbak Suci, Mbak Nur Azmi, siapa lagi nih? Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Ini dari komunitasnya Bunda semua ini kayaknya ya, teman-temannya ya. Campur mungkin teh dengan temu bahagia. Kenapa? Soalnya Campur ini mungkin dengan temu bahagia. apa namanya, kurang familiar namanya. Biasanya kalau yang ini circle aku terdekat sih kalau lagi live IG ya teman-teman deket aja gitu biasanya. Oke. Ya, gimana Bun? Ada lagi yang mau disampaikan? Mungkin cukup ya Bun ya. Nanti kalau mau lengkapnya lagi ya insya Allah kita ketemu di seminar-seminar Mantap Rezeki ya. Oh iya, Atau siap. bisa membeli buku Membeli ini. bukunya ya. Gitu ya. Jadi ini buku kitab, kok kitab ya, jurus-jurus. Nah kalau ini aplikasi jurus, itu ada 2 ya. Silakan sahabat-sahabat nanti kontak langsung saja dengan Bunda Tita kalau mau jadi reseller, supaya kebermanfaatannya juga semakin meluas, dan Iya. sahabat-sahabat juga dapat pahala ya kalau ikut menjualkan, dapat rezeki juga gitu kan, nanti ada fee ya kalau dapat jadi reseller. Jadi kita bersama-sama apa namanya, menjadi lebih baru ya, tahun baru Hijriah lebih baru. Nanti malam kan juga katanya sahur ya Bunda ya, 9 dan sebelum Muharram gitu ya. Kita mengisi apa ya, mewarnai tahun yang baru ini dengan ilmu ini gitu loh, supaya nggak cuma Bunda aja gitu dan saya yang merasakan keajaiban gitu ya, tapi lebih banyak lagi orang yang merasakannya gitu, termasuk teman-teman saya di Sobat Bahagia juga. Kita nanti terus
terhubung ya dengan Bunda Tita, dengan Ustadz Nasrullah, supaya si bahagia dan ajaib gitu ya. Ajaib dan bahagia begitu deh. Iya, kalau gitu sekian saja ya ngobras kita malam ini. Hatur nuhun Alhamdulillah. disambut Bunda Tita Sama-sama. atas Hatur waktunya, nuhun. atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah muliakan, Allah bahagiakan, Allah Amin, amin, tambahkan amin, ya rabbal balasan alamin. rezekinya ya, Amin, ya sudah rabbal meluangkan alamin. ini. Dan untuk teman-teman yang hadir semua, terima kasih banyak, hatur nuhun. Mudah-mudahan sedekah waktu ya untuk menyimak kita juga Allah beri pahala. Amin ya rabbal alamin. Sekian Amin, ya saja rabbal dari alamin. saya, mungkin ya, dari kami berdua, kurang-kurangnya mohon maaf. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maka Bunda, Waalaikumsalam ternuhun bisa. warahmatullahi wabarakatuh. Hatur Semuanya nuhun, Bun. pamit. Ya.